Pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu bagian D, dinamika kependudukan Indonesia. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Salam sehat dari ibu dan tetap semangat. D. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia sekitar 268.583.000 jiwa, yaitu per Juni 2020. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. 1. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sedikit, seperti di Papua. Sementara di Pulau Jawa sangat padat penduduknya. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu diadakan pemerataan penduduk yang seimbang. Salah satu cara adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Dua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai 5 tahun balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk dapat juga dikelompokkan berdasarkan usia produktif dan non-produktif, yang artinya produktif dapat bekerja atau mempunyai penghasilan. Non-produktif tidak dapat bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun dikelompokkan kepada non-produktif. Usia 15 sampai 64 tahun dikelompokkan ke dalam usia produktif. Masalahnya, usia non-produktif yang lebih besar
menyebabkan penduduk berusia produktif menanggung hidup penduduk non-produktif. B. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan itu dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk bekerja dan mempertahankan diri. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang sesuai emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan dapat dikerjakan oleh kaum wanita. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu berharap kamu mengerjakan atau menyelesaikan soal yang akan Ibu berikan. Terima kasih. Soal 1. Kerjakan aktivitas individu pada buku pelajaran halaman 41. 2. Persebaran penduduk Indonesia belum merata. Sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Bagaimanakah caranya agar terjadi pemerataan penduduk? Selamat menyelesaikan tugas. Salam sehat dari Ibu dan tetap semangat.